Rencana Presiden Prabowo buat melakukan perombakan kabinet tampaknya sudah nggak bakalan ditunda-tunda lagi. Waktunya sudah semakin dekat. 100 hari atau 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo sudah berlalu. Gelagat-gelagatnya sudah tampak. Seperti isi pidato Presiden di acara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 belum lama ini. Reshuffle kabinet Presiden Prabowo tampaknya nggak bakal menunggu waktu sampai 6 bulan pemerintahan seperti yang semula direncanakan. Presiden Prabowo nggak bakalan menunggu waktu lebih lama lagi buat mengumumkan siapa saja menteri-menteri yang terdepak, tereliminasi, dan harus angkat koper dari kabinet pemerintahannya. Sejauh ini ada 4 nama, ada 4 tokoh politik yang santer dibicarakan bakal jatuh dari jabatannya di kabinet Presiden Prabowo. Paling enggak ada 4 orang menteri yang bakal tumbang. Bakal ada minimal 4 menteri yang terkena reshuffle. Siapa saja mereka dan apa indikasinya kalau mereka bakal diganti? Ayo kita bahas satu persatu. Silakan disimak baik-baik ya. Nominasi utama menteri yang bakal diganti adalah Menteri Koperasi, yakni Pak Budi Ari Setiadi. Bicara soal masa depan Pak Budi Ari di kabinet, kalian pastinya sudah nggak kaget lagi kan ya? Bener nggak? Pak Budi Ari ini didesas-desuskan bakal diganti karena dia konon sudah menjadi tersangka dalam kasus perlindungan judi online di Kementerian Kominfo yang pernah dia pimpin. Ini memang baru desas-desus ya, tapi indikasinya sudah sangat kuat. Kepergian Pak Budi Ari ke Solo menemui Pak Jokowi, menemui mantan Presiden Jokowi, ini adalah salah satu indikasi kalau Menteri Koperasi ini sedang dirundung masalah pelik. Konon Pak Budi Ari mendatangi Pak Jokowi di rumahnya di Solo buat minta tolong supaya Pak Jokowi melobi Kapolri Listio Sigit supaya Pak Budi Ari nggak dijadikan tersangka oleh polisi. Kita tahu Kapolri Listio Sigit adalah orang dekat dan sangat manut sama Pak Jokowi. Tapi, mungkinkah Kapolri Listio Sigit menyelamatkan Pak Budi Ari dari status tersangka? Kalau Pak Budi Ari terkena status tersangka, otomatis dia harus mundur dari jabatannya supaya bisa fokus menghadapi masalah hukumnya dan juga tidak membebani pemerintahan Pak Prabowo. Dan bukan tidak mungkin, nanti Pak Budi Ari sendiri bakal ditahan oleh kepolisian. Oke, jadi sudah jelas ya, kenapa Pak Budi Ari bisa jadi orang pertama yang bakal terlempar dari kabinet Presiden Prabowo. Nah, sekarang soal menteri yang kedua. Menteri kedua yang sudah hampir dapat dipastikan tersingkir dari kabinet Pak Prabowo adalah Ketua Umum PSSI, yakni Pak Erick Thohir. Tampaknya ke depan Pak Erick Thohir ini bakal bisa fokus membenahi persepak bolaan kita supaya lolos ke Piala Dunia. Jabatan Menteri BUMN sendiri bakal hilang setelah DPR dan pemerintah menyepakati undang-undang BUMN yang baru, di mana semua BUMN bakal diambil alih sama Super Holding Danantara. Dengan hilangnya jabatan Menteri BUMN dan Kementerian BUMN, maka otomatis juga Pak Erick Thohir bakal keluar dari kabinet. Dan nggak cuma Pak Erick Thohir, tapi para wakil Menteri BUMN pun bakal dipensiunkan. Sementara itu, para pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, mereka mungkin bakal disebar ke kementerian-kementerian lain atau juga dilebur ke dalam Danantara. Di Danantara sendiri, posisi direktur utama dan jajaran pimpinan lainnya sudah terisi. Gak ada lowongan buat Pak Erick Thohir selain masuk ke jajaran Dewan Pengawas. Tapi, kalau memang jadi dimasukkan ke posisi Dewan Pengawas, pastinya kekuasaan Pak Erick Thohir ini sudah sangat-sangat berkurang dibandingkan dulu. Dia nggak bakalan bisa mengatur-ngatur BUMN lagi. Makanya nih, ke depan tampaknya waktu Pak Erick Thohir bakal lebih banyak buat ngurusin sepak bola. Passion Pak Eto yang sesungguhnya. Menteri ketiga yang digadang-gadang bakal tumbang adalah siapa lagi? Kalau bukan Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Energi kita yang banyak kontroversi itu.
Blunder besar Pak Bahlil yang membuat gas LPG melon 3 kilo langka di pasaran bisa jadi adalah kata akhir yang jadi penentu nasibnya, yang membuat dirinya bakal jatuh dari pemerintahan. Dan bukan cuma itu, diprediksi Pak Bahlil ini gak cuma bakal tumbang dari kabinet, tapi juga bakal jatuh dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tampaknya petualangan Pak Bahlil di pucuk pohon beringin bakal berakhir dengan memudarnya pamor dan kekuasaan si tukang kayu dari Solo. Para kader Partai Golkar tampaknya bakal melancarkan aksi balas dendam dan menjatuhkan Pak Bahlil dalam waktu yang juga nggak lama lagi. Boleh dikata sekarang ini nasib politik Pak Bahlil sudah benar-benar ada di ujung tanduk. Oke, itu tadi menteri ketiga yang posisinya sangat-sangat tidak aman. Lalu sekarang siapa tokoh keempat yang bakal kehilangan jabatannya? Nah, dia adalah Kepala Kepolisian Pak Listio Sigit Prabowo. Orang kepercayaan Pak Jokowi ini konon kabarnya bakal segera kehilangan posisinya. Memang benar, kita harus mencatat juga kalau Pak Prabowo memang punya hutang budi yang besar kepada orang yang sudah mengerahkan Partai Coklat buat memenangkan dirinya satu putaran di ajang Pilpres yang lalu. Tapi harus kita lihat juga, belakangan masalah-masalah yang muncul di kepolisian demikian banyak dan sangat teramat memalukan. Ada kasus-kasus penggunaan senjata dan pembunuhan oleh oknum polisi, seperti polisi menembak polisi menembak pelajar, polisi menembak ibu sendiri, dan lain sebagainya. Lalu yang belakangan santer diberitakan adalah kasus-kasus pemalakan dan pemerasan oleh oknum polisi di berbagai daerah. Ada polisi yang memeras guru honorer, polisi memeras tersangka, hingga polisi memeras penonton konser asal Malaysia yang jadi heboh internasional dan mencoreng nama baik Indonesia. Rasa-rasanya banyaknya dan beragamnya masalah di kepolisian sudah cukup menjadi alasan buat Pak Prabowo melakukan penyegaran dan pembenahan di jajaran kepolisian. Oke, jadi itu tadi 4 tokoh politik yang diprediksi. Sekali lagi yang diprediksi bakal terdepak, tereliminasi, dan harus angkat koper dari kabinet pemerintahan Pak Prabowo. Ada Pak Budi Ari, Pak Erick Thohir, Pak Bahlil Lahadalia, dan juga Pak Listio Sigit. Catatan pentingnya di sini, nah ini yang harus jadi catatan penting buat kita. Kita tahu keempat menteri yang bakal tersingkir itu adalah orang-orang dekat dan orang-orang titipan dari Pak Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang mantan Presiden Jokowi. Jadi, apakah rencana reshuffle pertama ini juga bagian dari aksi Pak Prabowo bersih-bersih sisa peninggalan Pak Jokowi? Gimana nih kalau menurut kalian? Apa analisa lanjutan kalian dari rencana reshuffle pertama kabinet Pak Prabowo ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.